Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Metodologi Studi Islam, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nama saya Ferry Ardiansyah, selaku pemateri pertama. Nama saya Rahma Noviadila. nama saya Sri Handayani selaku pemateri ketiga. Saya Miftahur Rodiah selaku pemateri keempat. nama saya Ahmad Irfan Jani selaku pemateri kelima. Nama saya Alma Rahmatullah selaku pemateri ke-6. Kami akan menjelaskan tentang pendekatan antropologis. Menurut bahasa, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti individu dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, antropologi adalah ilmu tentang individu. Dan menurut KBBI, antropologi memiliki arti pengetahuan tentang manusia, terkhususnya tentang sejarah, berbagai bentuk dan warna fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lalu. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Harvey Russell Bernard mendefinisikan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, terkhususnya asal-usul, ragam bentuk fisik, adat istiadat, dan keyakinan pada masa lalu. Menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Dan menurut Konjaraningrat, antropologi adalah studi yang mempelajari tentang umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Macam-macam antropologis. Yang pertama yaitu antropologis fisik. Antropologis fisik adalah berupa paleontologi atau asal-usul, evolusinya dan sejarahnya. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan revolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Antropologi yang tertarik pada sisi fisik manusia. Yang kedua yaitu antropologis budaya yang terbagi menjadi 3 bagian meliputi arkeologi, etnologi, dan etnografi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi data berupa artefak atau budaya bendawi seperti kapak batu dan bangunan candi, dan ekofak yakni benda lingkungan seperti batuan, rupa muka, bumi, dan fosil. Yang kedua yaitu etnologi. Etnologi yaitu suatu ilmu mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia, baik memahami cara berpikir maupun perilaku. Ketiga, etnografi. Etnografi yaitu metode riset yang menggunakan observasi langsung terhadap kegiatan manusia dalam konteks sosial dan budaya sehari-hari. Masuknya antropologi dalam wilayah studi agama memunculkan pro dan kontra. Dalam konteks Islam, perdebatan tersebut kemudian melahirkan 2 arus utama pendekatan dalam studi Islam. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan doktriner dan pendekatan ilmiah. Pendekatan doktrinal memiliki asumsi bahwa Islam merupakan doktrin yang harus diterima secara mutlak dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemeluknya. Pendekatan ilmiah bertolak dari anggapan bahwa Islam sebagai sebuah ilmu. Menyikapi kedua perbedaan tersebut, Mukti Ali menjelaskan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Keduanya harus digunakan secara bersama
karena kompleksitas persoalan aspek yang ada dalam Islam. Demikian halnya, Amin Abdullah mengatakan bahwa studi Islam membutuhkan pendekatan doktriner, teologis, filosofis, dan pendekatan ilmiah. Ia menjelaskan bahwa studi Islam dengan berbagai kompleksitasnya membutuhkan bantuan dan sumbangsi dari bidang ilmu lain. Menurutnya, studi Islam harus terintegrasi dan terkoneksi dengan bidang studi lain. Jika tidak, maka studi Islam akan dibayang-bayangi oleh sikap self-sufficient dan lambat laun akan berubah menjadi narrow-mindedness, pemikiran yang sempit, atau fanatisme partikularitas disiplin keilmuan. Pemanfaatan antropologi dalam studi Islam ini merupakan ikhtiar untuk memahami Islam melalui pengamalan ajaran keagamaan yang dipraktikkan umat Islam. Antropologi berusaha menjelaskan Islam melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dan hadir di mana-mana. Dalam hal ini, Islam dipercayai sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi pembentukan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat Islam. Antropologi membantu memahami Islam secara utuh dengan cara memahami pemahaman masyarakat terhadap makna terdalam agama Islam itu sendiri. Dari sini kemudian terlihat adanya keterkaitan antara agama dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam. Menurut Amin Abdullah, sebagaimana dikutip Santri Sahar, cara kerja yang dalam hal ini bisa kita artikan sebagai langkah dan tahapan pendekatan antropologi dalam studi Islam memiliki 4 ciri. 1. Deskriptif bukan normatif. Yang kedua, lokal praktis. Yang ketiga, connection across social domain. Yang keempat, komparatif. Pengertian deskriptif bukan normatif yaitu pendekatan antropologi yang diawali dari kerja lapangan yang berhubungan dengan individu, kelompok, kadang dilakukan secara berkesinambungan, tinggal dan hidup bersama masyarakat yang teliti. Melalui catatan lapangan, antropologi berusaha mendeskripsikan tradisi keagamaan secara apa adanya. Hal demikian menuntut para peneliti untuk mengesampingkan emosi pribadinya terhadap tradisi yang diteliti. Kedua, lokal praktis. Cara kerja ini menuntut seorang peneliti melihat langsung praktik nyata di lapangan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Keadaan yang demikian akan tampak suatu tindakan yang dijalani dalam kehidupan masyarakat tersebut yang dipandang penting seperti peristiwa kelahiran, selamatan, perkawinan, kematian, bahkan penguburan. Yang ketiga yaitu connection across social domain, merupakan antropologi yang senantiasa mencari keterkaitan antar berbagai macam kehidupan manusia tunggal, melainkan mempunyai hubungan yang erat, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan antara bidang ekonomi dengan sosial, agama, budaya, dan politik. Yang keempat yaitu komparatif. Komparatif yaitu kajian antropologi yang selalu memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial budaya, dan agama. Dengan maksud bukan untuk memandang yang satu lebih baik dari yang lain, melainkan untuk memperkaya perspektif dan memperdalam bobot kajian. Terima kasih. Menurut Jamaluddin Atiyah dalam artikel di jurnal The Contemporary Muslim memberikan objek kajiannya pada topik-topik berikut ini. Yang pertama, penciptaan manusia. Kedua, susunan manusia. Ketiga, macam-macam manusia. Keempat, tujuan diciptakannya manusia. Kelima, hubungan manusia dengan semesta. Keenam, hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketujuh, manusia dan masa depan. Ke-8, manusia setelah mati. Yang pertama, penciptaan manusia. Dalam poin ini akan dikaji tentang awal penciptaan manusia dan bagaimana manusia kemudian berkembang. Tentu saja teori evolusi Darwin akan menjadi bagian kajian poin ini.
Juga pertanyaan tentang apakah sebelum Adam alaihissalam ada Adam-Adam lain, seperti kecenderungan Iqbal misalnya yang mengatakan dakwah bukunya The Contradiction of the Religious Talk in Islam, bahwa Adam yang disebut dalam Al-Quran lebih banyak bersifat konsep penimbang historis. Yang kedua, susunan manusia. Akan dikaji tentang susunan yang membentuk manusia, tubuh, jiwa, ruh, akal, hati, mata hati, dan nurani, sehingga dapat didapatkan konsep manusia yang utuh sesuai dengan konsep Islam, sehingga dengannya manusia akan berbeda dengan malaikat, jin, hewan, tumbuhan, dan benda mati, sambil menjelaskan perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk tersebut. Yang ketiga, macam-macam manusia. Meneliti tentang perbedaan manusia antara lelaki dan perempuan, suku-suku, bangsa-bangsa, perbedaan bahasa, dan hikmah di balik perbedaan ini. Yang keempat, tujuan diciptakannya manusia. Mengkaji tujuan diciptakan manusia dan apa misi yang dibawanya di atas bumi, sambil menjelaskan tentang pengertian ibadah, khilafah, pembumidayaan dunia, dan sebagainya. Yang kelima, hubungan manusia dengan semesta. Pada poin ini akan diteliti tentang konsep taksir alam semesta bagi manusia. Apakah dengan konsep tersebut manusia adalah pusat semesta ini, serta tentang keseimbangan antara manusia dengan semesta dengan segala isinya. Hal ini akan berkaitan dengan ilmu lingkungan hidup. Yang keenam, hubungan manusia dengan Tuhannya. Akan dikaji apakah beragama adalah fitrah dalam diri manusia, juga tentang peran nabi-nabi, kitab-kitab suci, dan ibadah dalam hubungan ini. Yang ketujuh, manusia masa depan. Di sini akan dikaji tentang rekayasa manusia masa depan, antara lain tentang pembibitan buatan, bioteknologi, manusia robot, dan hal-hal lainnya. Ketujuh, manusia setelah mati. Pada poin ini akan dikaji tentang bagaimana manusia setelah mati serta apa yang harus ia persiapkan di dunia ini bagi kehidupan di akhirat nanti. Antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek secara keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan disiplin ilmu antropologi dan melihat suatu masalah digunakan dalam disiplin ilmu agama. Antropologi dalam kaitan ini, sebagaimana dikatakan oleh Dawan Hararjo, lebih mengutamakan pengamatan langsung bahkan sifat partisipatif. Nah, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dijelaskan, kesimpulannya adalah antropologi bisa berfungsi sebagai sebuah pendekatan dalam studi agama Islam dan juga berguna sebagai alat metodologi dalam memahami kehidupan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendekatan antropologis dalam studi agama Islam ini, diharapkan umat Islam untuk lebih toleran terhadap berbagai perbedaan budaya-budaya lokal dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Mungkin cukup sekian video dari kelompok 2 tentang materi pendekatan antropologis dalam studi agama Islam. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman kelompok 2, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan, baik itu dalam pemahaman, pengucapan, tingkah laku, dan lain-lain. Karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, tidak akan luput dari kesalahan sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti mempunyai kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.